Bahkan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz ke-9 halaman 81 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kata beliau Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa mimma urifa bitajribati anna man bahala wa kana mubtilan la tamdi alaihi sanatun min yaumil mubahalati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari-hari ini kita sering mendengar istilah mubahalah di media sosial, sehingga tidak heran apabila ada orang yang bertanya tentang definisi mubahalah sekaligus tentang dampak daripada mubahalah itu sendiri. Mungkin di antara kita sendiri masih ada orang yang belum mengetahuinya. Maka tidak salah jika kami ingin menjelaskan tentang definisi mubahalah dan dampak daripada mubahalah, dengan harapan supaya kita tidak mudah melakukan mubahalah. Syekh Muhammad bin Mukrim bin Ali Abul Fadl Jamaluddin Ibnu Manzur Al-Ansari Ar-Raifi'i Al-Afriki, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Manzur, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Lisanul Arab, tepat pada juz ke-11 halaman 72, wa ma'nal mubahalati ayyajtami al-qawmu idza ikhtalafu fi syai'in fayaqulu la'natullahi 'ala zalimi minna. Artinya, mubahalah adalah berkumpulnya suatu kaum ketika mereka berbeda pendapat tentang sesuatu, lalu mereka berkata, la'natullahi 'ala zalimi minna, semoga laknat Allah menimpa orang yang zalim di antara kita. Di dalam kitab Tafsirul Jalalain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Artinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, kami sendiri dan kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Di dalam kitab Tafsirul Jalalain ini dijelaskan contoh daripada mubahalah, bi antaqula Allahummal an al-kaziba fi sya'ni Isa, ya Allah, laknatlah orang yang berdusta tentang status Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, Nabi Isa hanya manusia biasa dan sebagai utusannya Allah. Ketika mereka tidak percaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, maka ajak mereka bermubahalah. Dari surat Ali Imran ayat ke-61 ini jelas bagi kita tentang bolehnya melakukan mubahalah ketika kita sudah memberikan hujah kepada lawan bicara, namun lawan bicara itu masih ngeyel, tidak menerima hujah yang kita berikan kepadanya. Dan mubahalah itu sendiri adalah berdoa kepada Allah yang dilakukan oleh kedua pihak yang saling beradu argumen dan saling mengingkari hujah masing-masing, dengan doa supaya laknat Allah menimpa orang yang berdusta di antara kedua belah pihak tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz ke-9 halaman 81 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah.
Bahkan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz ke-9 halaman 81 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kata beliau Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa mimma urifa bitajribati anna man bahala wa kana mubtilan la tamdi alaihi sanatun min yaumil mubahalati wa waqa'a li dzalika ma'a syakhsin kana yata'assabu li ba'dil malahidati falam yakum ba'daha ghaira syahraini. Artinya, dari pengalaman yang sudah diketahui bahwa orang yang melakukan mubahalah padahal dirinya yang bersalah, maka dia itu tidak akan bertahan, dalam artian isdet atau mati, tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun sejak hari dia melakukan mubahalah tersebut. Dan ini pernah terjadi padaku ketika bermubahalah dengan orang yang fanatik kepada pemikiran sebagian kaum ateis. Orang tersebut setelah melakukan mubahalah, dia tidak bertahan hidup lebih dari 2 bulan lamanya. Dari penjelasan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut, berdasarkan dari pengalaman pribadi beliau sendiri, maka kami menghimbau kepada semua kaum muslimin, hendaklah kita jangan mudah melakukan mubahalah selama tidak dalam kondisi darurat atau tidak dalam kondisi benar-benar mendesak, karena dampak daripada mubahalah itu sangat berbahaya sekali bagi diri kita maupun orang lain. Kita harus mampu menahan emosi. Jangan pernah melakukan mubahalah apabila memang tidak darurat, tidak mendesak. Kasihan diri kita maupun lawan kita. Ya sudahlah, kalau kita memang benar, sudahlah, hanya Allah yang tahu. Nanti kita tunggu di pengadilan Allah. Kalau melakukan mubahalah, takut efeknya seperti ini, sebagaimana yang sudah dialami langsung oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, akan memakan korban, teman-teman. Inilah efek atau dampak negatif daripada mubahalah. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika benar itu dari Allah, jika salah itu dari pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ila syiratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.